Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi Islam. Nah, apa sih sistem ekonomi Islam itu? Jadi, sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Nah, perbedaannya dengan ekonomi konvensional apa sih? Perbedaan utama antara sistem ekonomi konvensional dan syariah adalah landasan yang digunakan. Nah, ekonomi konvensional berlandaskan pada prinsip ekonomi pasar, sedangkan ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Perbedaan prinsip dasarnya yang pertama yaitu ekonomi konvensional bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, sedangkan ekonomi syariah juga dijalankan sebagai ibadah. Yang kedua, ekonomi konvensional berdasarkan pada peraturan yang berlaku di negara, sedangkan ekonomi syariah berlandaskan pada ajaran tauhid dan peraturan negara. Nah, yang terakhir, ekonomi konvensional berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar, sedangkan ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar agama Islam dan juga hukum syariah. Nah, masalah ekonomi konvensional itu berbeda dengan masalah ekonomi Islam, di mana ekonomi konvensional menyatakan bahwa sumber daya itu terbatas, tetapi keinginan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan dalam ekonomi Islam adalah keinginan manusia itu yang terbatas, tetapi sumber daya itu tidak terbatas. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, masalah dalam sistem ekonomi dapat berupa kelangkaan, ketimpangan, pengangguran, dan yang lainnya. Sedangkan dalam ekonomi Islam itu sendiri, masalahnya adalah bagaimana cara kita mengelola agar sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelembagaan sistem ekonomi Islam. Dalam kelembagaan sistem ekonomi Islam ini ada 7 poin. Yang pertama yaitu hak kepemilikan individu. Nah, dalam hak kepemilikan individu ini ada juga 3 poin penting. Yang pertama yaitu semua yang ada di muka bumi adalah sepenuhnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah memberikan amanah kepada manusia untuk bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu sumber daya yang ada harus dialokasikan dengan adil dan merata, tidak boleh ada kegiatan penimbunan. Yang ketiga, setiap manusia di muka bumi ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya untuk mengelola sumber daya. Maka dari itu, setiap mereka yang memiliki kelebihan harta harus bisa berbagi kepada mereka yang kekurangan. Dalam hak kepemilikan ada 3 cara untuk kita bisa mendapatkan hak atas suatu aset. Yang pertama, yaitu dengan menciptakan sendiri melalui sumber daya tenaga kerja yang dimiliki. Yang kedua, pemindahan kepemilikan aset melalui kegiatan penukaran. Yang ketiga, pemindahan kepemilikan aset melalui pemberian seperti hibah dan warisan. Yang kedua yaitu ada perjanjian atau akad. Nah, fungsi akad di sini adalah untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakjelasan. Yang ketiga ada kepercayaan. Nah, dalam kegiatan ekonomi, kepercayaan ini sangat diperlukan. Jika tidak ada kepercayaan, maka tidak akan ada yang namanya perjanjian atau akad. Yang keempat ada pembagian resiko. Nah, jika pembagian resiko ini dihitung dari keuntungan. Semakin besar keuntungan, maka semakin besar juga resiko yang akan didapatkan. Yang kelima ada perilaku pasar. Nah, Islam menganjurkan kita untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi, dalam perilaku pasar ini, kita diharuskan untuk menekankan rasa jujur, tidak mengurangi timbangan, memberi info yang harusnya diterima oleh nasabah, dan tidak boleh pula mengganggu pedagang lain. Yang keenam yaitu konsep bekerja. Nah, segala hal yang dilakukan di muka bumi ini diniatkan untuk ibadah, agar bisa mendapatkan berkah. Yang ketujuh adalah konsep harta. Dalam konsep harta ini, semua umat Islam diwajibkan untuk berlomba-lomba mendapatkan harta secara halal. Dan harta merupakan alat mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang keadilan ekonomi. Dalam keadilan ekonomi ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu kesamarataan, kebebasan, kesempatan, dan aksesibilitas masyarakat. Nah, di poin ini dijelaskan
bahwa kita semua diberikan kebebasan, diberikan kesempatan untuk bisa mengelola sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu keadilan dan kejujuran dalam transaksi pertukaran. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa kita harus menekankan rasa jujur, seperti tidak mengurangi timbangan atau memberikan info yang harusnya diterima oleh nasabah. Ini merupakan salah satu moral dan etika dalam bertransaksi. Yang ketiga yaitu keadilan dan kemerataan yang terdistribusi harus sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak boleh ada yang namanya kegiatan penimbunan, karena kegiatan ini dapat merugikan pihak lain. Selanjutnya yaitu peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Ada beberapa peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Di antaranya menciptakan kehidupan sosial yang teratur, menjamin kesetaraan, kesempatan, menjaga keselarasan di pasar. Dan yang terakhir, merancang kebijakan ekonomi yang spesifik. Jadi, negara harus menjamin eksabilitas yang sama terhadap sumber daya alam yang ada. Dan negara harus memastikan bahwa tiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola sumber daya. Negara juga wajib membuat suatu pengawasan tentang perilaku pasar, sehingga tidak ada transaksi curang. Dan yang terakhir, negara harus memastikan transfer harta dari yang berlebih kepada yang kekurangan. Contohnya yaitu seperti zakat. Demikianlah penjelasan tentang materi sistem ekonomi Islam. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya.